Harga sepeda yang mahal adalah penyebab kiamat industri sepeda. Setidaknya itu yang ada di benak banyak orang pasca pandemi kemarin. Ada yang bilang, ini mah gara-gara pedagang yang ngegoreng harga. Ada yang bilang, ini mah produsen yang ngaji mumpung. Bahkan sampai ada yang nuduh kalau sepeda itu bisa seharga atau bahkan lebih mahal dari motor. Well, ada benernya sih. Tapi itu adalah kebenaran yang sesat. Di manakah kebenarannya? Di manakah sesatnya? Mari kita bahas. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Kental pekat tanpa gula. Karena di setiap diskusi penting dibutuhkan kopi yang enak. Paul, baby. So, mari kita mulai. Dari konten sebelumnya tentang kiamat sepeda itu kita banyak belajar, banyak diskusi, terutama dari komen-komen yang amat sangat kritis. Ada ratusan komen yang gue baca dan gue sudah menghimpun menjadi 2 rumpun komen yang dominan. Satu rumpun komen itu bicara tentang bahwa gue mah nggak kepengaruh mau pandemi kek, mau ada tren kek, mau kiamat industri sepeda kek, nggak ngurusin lah, gue nggak peduli karena gue goes mah goes aja pakai sepeda yang ada. Meskipun terdengarnya kayak yang agak egois ya, to be honest, tapi somehow top. Salut. Memang pada dasarnya kalau memang pesepeda ya begini. Emang cinta sama sepedahannya, bukan karena tren, bukan karena ada yang nemenin, tapi memang demi kesehatan atau demi skill, atau ya memang karena memang cinta aja sama pedaling 2 roda itu. Jempol, angkat topi gua. Nah, rumpun yang kedua yang justru paling banyak, inilah rumpun yang bikin gue emosi sejujurnya. Rumpun yang kedua adalah rumpun komen yang bicara bahwa penyebab kiamat industri sepeda adalah karena harga sepeda mahal. Apakah karena pedagang yang goreng harga? Atau produsen yang aji mumpung? Bahkan mereka sampai bisa ngebandingin harga sepeda dengan harga motor. Bahkan bisa lebih mahal dibanding harga motor. Eits, bentar, ini mahal buat siapa dulu nih? Atau lebih tepatnya, mahal karena sepeda itu buat ngapain dulu nih? Memang ada benernya itu mahal, tapi sudut pandangnya harus bener dulu. Jangan sampai tersesat. Let me explain. Special case karena kondisi ekonomi di situasi pandemi. So, di kondisi pandemi kemarin itu ujuk-ujuk demand-nya tinggi. Dan itu terjadilah hukum ekonomi yang berlaku. Yaitu adalah ketika demand tinggi, supply-nya rendah. Ini otomatis hukum ekonominya harga akan melambung. Sebaliknya kalau demand-nya rendah, supply-nya tinggi, ini harga akan turun, akan anjlok. Itu hukum ekonomi. Dan di pandemi kemarin, itu terjadi. Yang biasanya pabrik ngeluarin cuma 100 biji, tiba-tiba demand-nya minta 1000, otomatis harga harus naik. Harga naik, pabrik langsung bikin untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat ini. Nah, sembari nunggu pabrik bikin itu, jujur memang ada
banyak pedagang-pedagang yang bandel yang emang ngegoreng harga ke harga yang jauh lebih tinggi. Dan ini banyak terjadi justru di sepeda-sepeda urban, sepeda transport, dan terutama di sepeda lipat, di Sally. Pertanyaannya, kenapa Sally yang diangkat harganya? Ini karena patokan Sally waktu itu adalah Brompton. Dan patokan harga Brompton waktu itu adalah 40 juta. Itu waktu itu kan sampai sempat jadi kasus kan? Dibahas sama Menteri Keuangan segala gara-gara ada Brompton yang diselundupkan masuk ke Indonesia tanpa bea masuk bersama dengan motor Harley Davidson oleh oknum dari Garudanya sendiri kalau nggak salah. Dan itu jadi masalah dan akhirnya terjadilah Brompton sepeda mahal. Ini yang sedikit banyak bikin pedagang-pedagang bandel itu justru, ini bisa dimainin dong nih harganya nih ketika Brompton segitu aja dikejar kok sama orang demi gengsi gitu ya. Wah, kita bisa naikin harga. Mumpung goeser baru ini atau konsumen-konsumen baru ini nggak tahu harga normalnya sepeda tuh berapa, ya mumpung itu akhirnya ya mereka manfaatin gitu kesempatan itu. Sementara barang-barang baru masuk nih, tapi demand-nya keburu turun. Karena kelamaan nggak ada barang kan, demand-nya keburu turun. Otomatis harganya pun ikutan turun. Orang-orang lihat, loh, kemarin sekian juta, kok sekarang cuma segini harganya? Kok jauh lebih murah? Wah, berarti kemarin digoreng tuh. Tuduhan itu langsung terjadi. Dan yang geblek adalah tuduhan ini ikutan digeser kepada sepeda sport. Sepeda sport ikutan kecepretan tertuduh sebagai sepeda yang digoreng harganya, yang mahal harganya. Tapi di sini gue harus bicara fair-fairan ya. Sebenarnya harga sepeda sport kayak RB, road bike, mountain bike, sama gravel itu sebenarnya kenaikannya masih organik, masih dalam batas yang wajar. Demand-nya gede, supply-nya dikit, otomatis dia naik harganya, tapi tidak sampai terlalu digoreng. Karena pedagang ini menjual sepeda sport yang sudah punya marketnya. Marketnya ini tahu harga sepeda sport mereka tuh berapaan layaknya, selayaknya tuh berapa. Jadi kalau digoreng sampai mahal banget, ya praktis mengkhianati pelanggan loyal dong. Makanya si harga sepeda sport itu nggak terlalu digoreng demi market yang dipertahankan. Tapi terlepas dari itu semua, market yang lain itu tetap melihat bahwa sepeda sport itu tetap itu mahal, nggak boleh harganya segitu. Padahal kalau kita mau sedikit analisa, disclaimer dulu ya, ada dua tipe sepeda, yaitu sepeda transport atau urban atau sepeda yang memang fungsi utamanya hanya memindahkan orang dari titik A ke titik berikutnya. Sally salah satunya, meskipun Sally banyak dipakai sport juga, tapi tujuan utama Sally dan sepeda urban itu adalah untuk memindahkan, untuk transport. Nah, yang mau gue bicarain adalah sepeda sport yang gue lebih akrab dan sedang tertuduh sebagai sepeda yang mahal, bahkan lebih mahal dari motor. Tuduhan bahwa sepeda mahal ini nggak cuma sampai titik itu, bisa merembet kemana-mana. Jadi apa ya? Jadi kesenjangan sosial, men. Ketika lihat temen pakai sepeda mahal, itu jadi yang gue nggak main sama dia, udah saya mah apa atuh, bisa gitu. Bisa juga nyinyir. Ada orang lihat pakai sepeda mahal, dasar orang kaya. Terus lihat ada sepeda di toko, wih keren nih, gue pengen punya nih. Tapi mahal, sepeda sekarang mah mahal. Jadi negatif. Ini yang harus kita koreksi. Karena sebenarnya nggak sedangkal itu mestinya memandang harga sepeda. Nah, gimana kita bisa ngerti atau paham bahwa harga sepeda segitu tuh layak, harga sepeda segini tuh nggak layak? Gue punya metode, yaitu dengan dua cara melihat value dari produk, dan yang kedua adalah mengerti dari kompleksitas produksi. Let me explain. Yang pertama adalah value produk atau nilai sebuah produk. Definisinya adalah manfaat atau nilai tambah yang diberikan oleh si produk kepada penggunanya. Sebermanfaat apakah produk itu? Sekencang apakah produk itu? Sepuas apakah pengguna terhadap produknya?
Apapun nilai tambah atau manfaat yang diberikan si produk kepada penggunanya. Itu definisinya. Nah, di konteks ini, sepeda sport itu adalah sepeda yang akan digunakan oleh kita sebagai manusianya, menggunakan tenaga kita, menggerakkan produk itu sebagai sarana alat olahraga, sehingga kita sehat. Artinya produk itu harus kasih manfaat membuat kita lebih sehat. Value yang gue dapet dari sepeda sport secara umum itu ada 3. 1, itu sepeda harus ringan. Yang kedua, dia harus kuat. Dan yang ketiga, dia harus nyaman. Nah, untuk mencapai 3 value ringan, kuat, dan nyaman itu, sebuah sepeda sport itu harus memiliki 3 komponen yang semuanya optimal. 1 adalah material. Material yang dipakai di sepeda itu sangat-sangat penting karena urusannya ini adalah dengan harus ringan dan harus kuat. Jadi materialnya memang harus ringan dan harus kuat. Ada alloy. Alloynya pun ada macam-macam nih. 661, 665, 7075. Bisa yang tubing, bisa yang di CNC, belum yang carbon fiber. Carbon fiber pun ada tipe A, B, C, D, E. Cara nge-layup carbon fibernya pun macam-macam. Gaya gini, gaya gini, gaya gini. Belum lagi titanium. Titanium tuh yang enteng banget, kuat banget, tapi ya mahal banget juga gitu loh. Nah, ini semua tuh punya harganya masing-masing. Tergantung peruntukan. Yang kedua adalah desain. Desain sepeda itu amat sangat penting karena urusannya dengan anatomi tubuh. Jangan sampai anatomi tubuh ini berubah atau bahkan menjadi rusak karena sepeda tidak terdesain dengan baik. Urusan dengan desain adalah urusan kenyamanan dan kemudahan tubuh bergerak sesuai dengan fal tubuhnya itu mengoperasikan sepeda itu. Apakah lu pernah menemukan NMAX dengan size S atau M atau L? Enggak kan? Di sepeda tuh ada. Tinggi badan sekian pakai size S, tinggi badan sekian pakai size L. Itu ada. Motor biasa tuh nggak ada size. Lu mau ibu-ibu ceper atau bapak-bapak kingkong akan naik PCX yang itu-itu aja. Nggak ada PCX size S atau size M tuh nggak ada. Di sepeda harus sesuai dengan size tubuh. Harus sesuai dengan ergonomi tubuh kita. Apalagi ergonomi dalam bergerak. Itu ujung-ujungnya ke geometri sepeda. Geometri buat sepeda nanjak itu akan berbeda dengan geometri sepeda buat turunan. Sepeda buat jalan jauh, geometrinya akan berbeda dengan sepeda buat jalan kebut. Misalnya buat nanjak itu seat tube tuh harus lebih tegak. Supaya ketika lu pedaling, lu lebih tegak dan lebih ke arah depan. Jadi ketika nanjak lu nggak kedodoran terus nggak jadi jongkang ke belakang. Buat turunan beda lagi geometrinya. Head tube angle-nya harus lebih landai sehingga nggak gampang jungkir ke depan. Wheelbase-nya harus lebih panjang sehingga dia bisa lebih stabil. Geometri setiap sepeda dengan setiap genre, dengan setiap peruntukannya akan berbeda-beda. Dan setiap brand punya resep geometrinya sendiri-sendiri. Itu pun punya nilainya, punya harganya masing-masing. Lalu yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini menurut gue adalah suplemen dari apapun value yang dibutuhin si produk. Misalnya gini, kalau pakai sepeda ini buat nanjak itu wuek-wuek tuh, bobbing, wah nyoi gitu sehingga nanjak malah jadi nggak efisien. Tenaga jadi habis karena kebuang nggak percuma. Akhirnya didesain lah yang namanya teknologi anti squat sehingga ketika nanjak sepeda itu kaku, tak 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 tak, jadi nggak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Ini ketika belok, gue susah banget belok. Akhirnya dibikinlah teknologi tertentu sehingga beloknya lebih gampang. Dan teknologi setiap brand pun beda-beda, punya patennya masing-masing, punya copyrightnya masing-masing. Ini pun ada harganya. Untuk menciptakan satu produk ini tuh butuh investasi macam-macam dari investasi SDM, teknologi, material, desain, semua tuh gede investasinya. Dan kombinasi semua itu menjadikan harga produk itu menjadi harga yang khusus. Lanjut. Berikutnya adalah kompleksitas produksi.
Kompleksitas produksinya tuh beda sama motor yang sudah mainstream. Untuk bikin sepeda, karena khusus tadi, maka lebih kompleks. Bangunan, investasi mesin, investasi pada SDM. Lalu untuk mendapatkan desain yang seperti ini dengan material ini dan teknologi ini membutuhkan alat khusus, keterampilan khusus, otomatis investasi khusus. Dan setiap brand dan setiap pabrik itu beda-beda gitu. Santa Cruz punya yang namanya VPP, Virtual Pivot Point. Nah, untuk bikin teknologi VPP ini, alatnya kudu khusus. Si Polygon punya IFS, Independent Floating Suspension. Wah, ini triknya mesti bikin gini, sehingga SDM-nya khusus harus begini. Investasi lagi sendiri di situ. Berikutnya adalah jumlah produksi versus harga. Kalau lu mau fair dikit, jumlah produksi motor itu tuh pasti akan lebih banyak dibanding jumlah produksi sepeda. Karena yang butuh motor di Indonesia ini bisa 2-3 kali lipat lebih banyak dibanding yang mereka yang butuh sepedahan. Ya dong. Dan ini berpengaruh terhadap harga. Hukum produksi akan berlaku. Semakin besar jumlah produksi, maka harga satuan per produknya akan semakin rendah. Semakin dikit jumlah produksi, maka harga satuan per produknya semakin tinggi. Ya dong, lu nyablon kaos 1000 sama lu nyablon kaos selusin, lebih murah mana persatuannya? Pasti yang 1000 kan? Makanya lu beli kolor bisa lebih murah 3 biji sekaligus beli daripada lu beli 1 kolor. Ya dong. Begitulah juga pada kapasitas atau jumlah produksi sepeda dengan motor. Jumlah produksi sepeda paling 1000 misalnya, di motor tuh 10.000. Dia pasti harganya lebih rendah. Di sepeda harganya pasti akan lebih tinggi persatuannya. Dan di motor juga nggak pakai material khusus, nggak pakai desain khusus, dan nggak pakai teknologi yang ribet-ribet amat, nggak kayak di sepeda. Harus enteng, harus kuat, harus nyaman, teknologinya ini, materialnya ini, desainnya khusus, bla bla bla. Makanya harga sepeda bisa terlihat lebih mahal dibanding harga motor. Paham value produknya? Udah. Paham kompleksitas produksinya? Udah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita nyinyir. Kok ya jadi kenyinyir? Yang harus lo lakukan adalah proyeksikan dua ilmu ini terhadap cara lu memandang harga sepeda. Lu kan kalau ngeliat sepeda keren, aduh pengen punya, bisa gitu kan? Keinginan lu itu harus lu uji. Lewat apa? Lewat kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan lu sepeda tuh segimana sih? Keliling komplek kah? Buat jalan jauh kah? Buat nanjak kah? Buat turunan kah? Paham dulu kebutuhan lu apa. Yang kedua adalah kemampuan lu segimana. Pengen sepeda DH, keren. Gujrak-gajruk, juara, wah, cakep, ganteng, berani. Bener nggak lu berani? Bener nggak lu punya kemampuan untuk handling medan se-ekstrim itu? Punya kemampuannya dulu, punya skillnya dulu. Yang ketiga, punya duitnya nggak? Wah, gue pengen sepeda kayak punyanya Whitmer Fabio. Gue pengen punya sepeda kayak punyanya Remy Tyler. Itu sepeda-sepeda canggih itu sebenarnya didesain memang buat pro rider. Apakah lu sanggup belinya? Ketika lu nggak sanggup pun, lu nggak punya kebutuhannya, lu nggak punya kemampuannya, dan lu nggak sanggup belinya, ya sudah, santai aja. Ketika ada temen datang sepedanya mahal, wah anjir keren men. Wah ini linkage-nya ke sini, ini bisa gini, ini bisa dibalik sehingga bisa lebih rendah. Canggih ya. Cek lagi, gue butuh nggak? Enggak. Gue sanggup nggak? Enggak. Gue punya duitnya? Enggak. Wah keren, cukup. Jangan dimaki, jangan dinyinyirin, jangan dihindarin orang itu. Gitu aja. Sejajarkan antara kebutuhan, kemampuan lu bersepeda, dan kemampuan dompet lu dengan keinginan lu. Gua sendiri pakai Transition Patrol sampai sekarang masih nyaman, dan gue ngerasa masih banyak dari diri gue yang bisa digali lewat sepeda itu. Nanti ketika gue udah mentok, aduh nih sepeda makin lama makin gak enak, makin gak bisa memenuhi kebutuhan gue, then gue baru upgrade. Jadi buat lu yang emang udah ngerasa mentok di satu sepeda dan butuh lebih naik,
ya udah upgrade. Itulah saatnya lu naik kelas. Apakah beli frame baru atau beli part baru. Ada komen kemarin beberapa gue denger, sejak harga tinggi gini, gue jadi nggak bisa sepedahan lagi. Emang sepeda yang dia pakai sebelumnya kemana? Kalau dia punya, ya tinggal pakai lagi aja ya, nggak perlu beli baru kan. Sepeda itu kan bukan aqua galon yang harus lu perbaharui setiap minggu kan. Santai aja gitu. Ada satu komen lagi, itu kocak banget sih, setengah mati, kocak banget. Mending lari daripada sepedahan, karena lari itu nggak butuh grup set yang mahal, nggak perlu harga sepeda yang mahal, dia cukup pakai sepatu dan lari begitu aja lah, murah. Lihat aja, sampai dia ketemu sama circle anak-anak lari yang perlengkapan larinya canggih-canggih, dia akan ngomong yang sama. Mending gua berenang, cuma butuh kolor doang. Dia akan ngomong gitu. Nanti pas berenang, ada masalah lagi, dia akan nyalahin lagi. Masalahnya jadi bukan di harga produknya, men. Masalahnya tuh di elunya. Lu kebelit sama pemikiran lu sendiri. Pemikiran yang sesat. Tapi gue yakin lu pasti masih pengen ngebandingin harga sepeda dengan harga motor kan. Lu tetap maksa, aing mah bung nyaho, pokoknya sepeda lebih mahal dari motor. Lu tetap akan ngomong gitu kan. Oke, gue beli nih. Kalau lu mau ngebandingin harga sepeda dengan harga motor, bandinginnya sesuaikan dengan fungsinya. Ambillah sepeda apa ya? Forbidden Dreadnought, harga 80 juta. Lu bandinginnya sama apa? Sama NMAX. Salah. Lu lihat dulu fungsinya. Itu Forbidden Dreadnought dipakai turunan gila-gilaan, loncat 5 meter dan tetap berdiri tegak. Itu sepeda siap terima benturan seedan-edannya dan dia tetap nyaman dipakai. NMAX, loncatin 1 meter. Buyar kan? Minimal shocknya jebol lah apalah. Beda sama si Forbidden Dreadnought. Jadi kalau memang lu mau ngebandingin sepeda sama motor, bandingin yang kategori fungsinya sama. Forbidden Dreadnought buat downhill gila-gilaan dan tetap aman, bandinginnya sama di motor apa? BMW seri GS atau Yamaha Tenere. Bandinginnya di situ. Baru itu paralel. Habis itu lu bandingin harganya. Forbidden Dreadnought 80 juta, BMW GS berapa? 200 juta. Ya kan? 80 sama 200 loh. Apa yang terjadi? Ini lebih murah dong sepeda. Gitu cara ngebandingin. Jangan anjih sepeda canggih lu bandingin sama motor biasa. Kagak nyambung lah. Gini aja deh. Kasarnya gini. Kalau lu masih belum mengerti juga kenapa harga sepeda bisa semahal itu, artinya lu bukan pasar sepeda itu. Sesederhana itu aja. Jadi nggak perlu lu pikirin, udah cuek aja. Itu sepeda nggak berniat untuk menjual dirinya kepada lu. Cuekin aja udah. Jangan jadi marah-marah, jangan jadi misu-misu. Jadi guys, sepedanya memang penting. Harga sepedanya memang penting juga. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu sepedahannya. So, semoga pikiran lu semua bisa lebih terbuka dan lebih positif dalam memandang harga sepeda. Bukan memendang. Kalau memendang jadi memendang mending. Kaum mendang mending. Jangan asal benar, tapi sesat. Karena lebih baik benar karena tepat. Oke? Kira-kira sekian, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi sejujurnya ini memang konten yang cukup bikin gue naik darah sih. Karena gue nggak pengen kita punya mental nyinyir dan mental yang menghakimi ketika ngelihat ada barang mewah depan kita terus kita jadi nyinyir gitu. Itu jelek banget itu mental kayak gitu. Jadi gue harap mestinya kita lebih bisa positif lah melihat segala sesuatu. Oke? Thanks for watching and I'll see you in the next video guys. Rock and roll! Peace.